Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di materi ekonomi kelas 11 SMA. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 4, yaitu indeks harga dan inflasi, khususnya pada perhitungan indeks harga agregatif tertimbang. Nah, jadi minggu lalu udah dijelaskan ya, kalau materi bab 4 ini akan terbagi menjadi 3 video pembelajaran. Video pembelajaran yang pertama yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu mengenai indeks harga dan inflasi, di mana di sini terdapat perhitungan indeks harga agregatif tidak tertimbang. Nah, untuk yang hari ini, video pembelajaran kedua, itu kita akan membahas mengenai perhitungan indeks harga agregatif tertimbang. Dan video yang ketiga yang akan kita bahas minggu depan yaitu mengenai permintaan dan penawaran uang. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas pada perhitungan indeks harga agregatif tertimbang ini? Jadi, indeks harga agregatif tertimbang itu dibagi menjadi 5 metode ya. Ada perhitungan dengan metode Lespeyres, kemudian metode Pache, yang ketiga ada metode Drobish and Bowley, yang keempat ada metode Irving Fisher, dan yang kelima ada metode Marshall Edgeworth. Oke, sekarang kita masuk ke rumus menghitung indeks harga tertimbang. Nah, jadi untuk menghitung indeks harga tertimbang itu ada 5 metode ya. Di sini metode yang pertama yaitu metode Lespeyres. Rumusnya yaitu IL. IL di sini adalah melambangkan angka indeks Lespeyres. L-nya berasal dari kata Lespeyres ya. Sama dengan sigma. Sigma itu adalah jumlah antara perkalian PN dikalikan dengan Q0. Kemudian dibagi dengan jumlah perkalian antara P0 dikalikan dengan Q0 dikalikan dengan 100. Nah, di sini PN di sini itu P-nya berasal dari kata price ya. Price yaitu harga. N di sini adalah jadi PN itu harga pada tahun yang dihitung indeksnya atau yang ditanyakan. N itu tahun yang dihitung indeksnya atau yang ditanyakan. Kemudian dikalikan dengan Q0. Q0 di sini adalah Q berasal dari kuantitas ya, kata quantity. 0 itu adalah tahun dasar. Nah, jadi di sini pokoknya kalau N itu adalah tahun yang ditanyakan, tahun yang kita cari indeksnya. Kemudian kalau 0 di sini adalah tahun dasar, gitu ya. Selanjutnya, metode yang kedua ada metode Pache. Rumusnya adalah IP. IP di sini melambangkan angka indeks Pache ya. P-nya berasal dari kata Pache di sini. Kemudian sama dengan sigma, jumlah dari perkalian PN dikalikan dengan QN dibagi dengan jumlah dari perkalian antara P0 dikalikan dengan QN. Seperti biasa ya, P tadi harga, N adalah tahun yang dihitung, kemudian dikalikan dengan Q, kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya, dibagi dengan jumlah antara perkalian P0, yaitu harga pada tahun dasar, dikalikan dengan kuantitas pada tahun yang ditanyakan. N itu tahun yang ditanyakan, 0 itu adalah tahun dasar. Nah, di sini untuk memudahkan kalian mengingat antara metode Pache dengan metode Lespeyres, bisa dilihat di sini ya, kalau Lespeyres dikalikan dengan Q0 atau Q pada tahun dasar. Sedangkan kalau di sini metode Pache yaitu dikalikannya dengan Qn atau kuantitas pada tahun yang ditanyakan. Di sini sama ya, Pn dibagi dengan P0. Di sini juga Pn dibagi dengan P0. Nah, bedanya di sini. Kalau Pache itu Qn, kalau Lespeyres adalah Q0. Selanjutnya, metode yang ketiga ada metode Drobish and Bowley. Rumusnya itu adalah ID. ID di sini adalah melambangkan indeks Drobish and Bowley. Berasal dari kata Drobish ya, D-nya. Yaitu sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. IL di sini adalah indeks Lespeyres dan IP adalah indeks Pache. Jadi, untuk menghitung indeks harga tertimbang dengan metode Drobish ini, kita harus menghitung dulu indeks Lespeyres-nya dan juga indeks Pache-nya. Jadi di sini setelah ketemu hasil dari
indeks slash pairs dan indeks pasiennya, baru bisa kita menghitung menggunakan metode Dробis. Jadi dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Selanjutnya di sini ada metode keempat, yaitu metode Irving-Fisher. Rumusnya adalah IF. IF di sini melambangkan angka indeks Irving-Fisher. F-nya itu berasal dari kata Fisher ya, sama dengan akar dari IL dikalikan dengan IP. Jadi IL di sini itu adalah angka indeks slash pairs dan IP adalah angka indeks Pache. Jadi seperti biasa ya di sini kita harus cari dulu indeks slash pairs dan indeks Pache-nya dulu nih. Nah, setelah ketemu hasilnya baru bisa dihitung di sini. Dikalikan kemudian diakar. Metode yang kelima di sini ada metode Marshall et Gebord. Nah, di sini rumusnya adalah IM. IM di sini melambangkan indeks Marshall et Gebord sama dengan sigma, yaitu jumlah ya. Jumlah dari Q0 ditambah dengan Qn, kemudian dikalikan dengan Pn. Kemudian dibagi dengan jumlah antara Q0 ditambah dengan Qn dikalikan dengan P0, kemudian dikalikan 100. Nah, di sini Q0 ini adalah kuantitas pada tahun dasar. 0 itu tahun dasar ya. Kemudian ditambah dengan Qn. Qn ini adalah kuantitas tahun yang dihitung. N ya, tahun yang dihitung atau yang ditanyakan. Kemudian P0 di sini, P0 itu adalah harga pada tahun dasar, 0 ya, tahun dasar. Dan Pn adalah harga pada tahun yang dihitung. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai metode-metode dari perhitungan indeks harga tertimbang ini, kita bisa langsung mengimplementasikannya pada contoh-contoh soal berikut ini. Oke, jadi di sini ada contoh soal yang pertama ya. Perhatikan tabel berikut ini. Jadi di sini ada tabel ya, ada macam barang yaitu barang A, B, C, D, dan E. Kemudian ada harga di tahun 2019 dan harga di tahun 2020. Selanjutnya di sini ada kuantitas ya, kuantitas di tahun 2019 dan kuantitas di tahun 2020. Nah, di sini yang ditanyakan adalah hitunglah angka indeks slash pairs pada tahun 2020. Nah, untuk menjawab kita ke slide selanjutnya ya. Nah, kita langsung ke cara penyelesaiannya aja ya. Jadi, pertama-tama kita harus ingat dulu nih rumus untuk menghitung indeks slash pairs, yaitu sigma atau jumlah antara perkalian Pn dikalikan dengan Q0 dibagi dengan jumlah dari perkalian P0 dikalikan dengan Q0 kali 100. Oke, di sini pertama-tama kita gambar lagi ya tabel dari soalnya. Jadi tadi kan di soal ada tabel macam barang, kemudian ada harga tahun 2019 dan 2020, selanjutnya ada kuantitas juga di tahun 2019 dan tahun 2020. Sekarang kita lihat lagi nih ke rumusnya. Tadi kan di rumusnya kita diminta untuk menghitung perkalian antara Pn dikali Q0 dan juga P0 dikalikan dengan Q0. Untuk mempermudah, di sini kita gambar lagi tabel tambahan ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi di sini ada perkalian antara Pn dikalikan dengan Q0 yang ini, dan juga perkalian antara P0 dikalikan dengan Q0. Nah, sekarang kita lihat di sini, Pn adalah harga pada tahun yang ditanyakan. Harga pada tahun yang ditanyakan. Tadi tahun yang ditanyakan adalah tahun 2020 ya. Jadi di sini PN-nya itu adalah tahun 2020. Selanjutnya di sini ada Q0. Q0 ini adalah kuantitas, 0 adalah tahun dasar. Jadi kuantitas pada tahun dasar. Tahun dasarnya adalah tahun 2019. Jadi Q0-nya adalah kuantitas pada tahun 2019. Yang ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke P0 dikalikan dengan Q0. P0 ini adalah harga pada tahun dasar ya. Harga pada tahun dasarnya itu adalah tahun 2019. Jadi nanti ini
kemudian dikalikan dengan Q0. Q0 yang tadi ya, kuantitas pada tahun dasar, yaitu 2019. Nah, sekarang kita coba hitung dulu untuk PN dikalikan dengan Q0 untuk barang A ya. Di sini PN-nya untuk barang A adalah 300 dikalikan dengan Q0-nya adalah 50, maka hasilnya adalah 15.000. Selanjutnya kita menghitung P0 dikalikan Q0 untuk barang A. P0 untuk barang A-nya itu adalah 200, kemudian Q0-nya itu adalah 50. Jadi 200 dikalikan dengan 50 hasilnya adalah 10.000. Begitu juga untuk barang-barang selanjutnya caranya masih sama ya. Kita coba lagi untuk barang B di sini ya. Kita cari PN dikalikan dengan Q0-nya dulu. PN barang B di sini adalah 350 dikalikan dengan Q0-nya untuk barang B itu adalah 100. 350 dikalikan dengan 100 maka hasilnya 35.000. Selanjutnya kita hitung P0 dikali Q0 untuk barang B ya. P0 untuk barang B-nya itu adalah 300, kemudian Q0 barang B-nya adalah 100. Jadi 300 dikalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 30.000. Begitu seterusnya ya, untuk PN Q0 kita lanjutkan lagi perhitungannya ke bawah, dan juga untuk P0 dikali Q0 dilanjutkan sama caranya ya. Kemudian setelah ketemu semua hasil perkaliannya, di sini kita jumlahkan nih sigma ya, dijumlahkan semuanya, jumlah antara PN dikalikan dengan Q0 15.000 ditambah 35.000 dan seterusnya sampai 45.000, maka di sini hasil jumlahnya adalah 210.000. Selanjutnya untuk jumlah dari perkalian antara P0 dikalikan dengan Q0 adalah 200.000. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, baru nih kita bisa masukkan hasilnya ke rumus perhitungan indeks Laius-Peyres. Kita tulis dulu di sini ya rumusnya. Untuk menghitung indeks Laius-Peyres adalah jumlah dari perkalian antara PN kali Q0 dibagi dengan P0 dikalikan Q0 kali 100. Kita masukkan di sini ya. Jumlah dari PN dikali Q0. PN dikali Q0 jumlahnya di sini adalah 210.000. Kita masukkan angkanya di sini ya, 210.000. Kemudian yang kedua adalah sigma atau jumlah dari perkalian P0 kali Q0. Di sini P0 kali Q0-nya jumlahnya adalah 200.000. Kita masukkan di sini 200.000. Kemudian kita bagi. Di sini ada 1,05, kita kalikan 100, maka indeks Laius-Peyresnya adalah 105. Nah, jadi di sini indeks Laius-Peyres pada tahun 2020 adalah 105% ya. Jadi di sini persen ya, di sini sebetulnya 100%, tapi biasanya untuk memudahkan persennya itu boleh tidak dicantumkan. Nah, di sini kalau diminta untuk mencari kenaikannya, maka di sini ada kenaikan sebesar 5% di tahun 2020. Nah, 5%-nya ini dicarinya dari mana sih? Nah, langsung aja kita kurangi di sini. Jadi, hasil dari indeks Laius-Peyresnya yaitu 105% dikurangi dengan 100%, hasilnya kan 5% ya. Karena hasilnya 5%, maka di sini artinya terjadi kenaikan sebesar 5% di tahun 2020. Kalau di sini hasilnya kurang dari 100, misalnya hasilnya 90%. Kita tulis aja di sini 90 dikurangi dengan 100%, hasilnya kan min 10. Nah, karena hasilnya minus, berarti di sini terjadi penurunan. Gitu ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Di sini tabelnya masih sama kayak yang tadi, dan yang diminta adalah hitunglah angka indeks Pache pada tahun 2020. Nah, sekarang kita langsung ke cara penyelesaiannya aja ya. Seperti biasa, untuk menghitung indeks Pache, kita harus ingat dulu rumusnya, yaitu indeks Pache itu sama dengan sigma jumlah antara perkalian PN dikali Qn dibagi dengan jumlah dari perkalian P0 dikalikan dengan Qn kali 100. Nah, sekarang kita gambar lagi tabel soalnya ya. Jadi di sini seperti tadi ada macam barang, harga tahun 2019, 2020, kemudian ada kuantitas juga di tahun 2019 dan tahun 2020.
Nah, di sini kita lihat lagi ke rumusnya. Di sini kan diminta untuk menghitung perkalian antara PN dikalikan QN dan perkalian antara P0 dikalikan dengan QN. Kita gambar lagi di sini tabel tambahan untuk mempermudah perhitungan. Nah, seperti ini ya. PN dikali QN, kemudian ada P0 dikalikan dengan QN. Nah, di sini PN itu adalah harga pada tahun yang ditanyakan. Tadi kan yang ditanyakan tahun 2020. Jadi harga pada tahun yang ditanyakan, PN-nya itu adalah 2020 yang ini. Selanjutnya dikalikan dengan QN. Nah, QN di sini adalah kuantitas pada tahun yang ditanyakan. N itu tahun yang ditanyakan ya. Nah, di sini kuantitas pada tahun yang ditanyakan adalah yang 2020. Jadi QN-nya yang ini. Selanjutnya di sini ada P0 dikalikan dengan QN. Nah, kalau P0 adalah harga pada tahun dasar. Harga tahun dasarnya adalah tahun 2019. Jadi P0-nya yang ini ya. Selanjutnya P0 ini nanti dikalikan dengan QN. QN tadi adalah kuantitas pada tahun yang ditanyakan, yaitu tahun 2020 yang ini. Oke, sekarang kita coba untuk menghitung PN dikalikan QN untuk barang A. Kita lihat ya, untuk barang A, PN-nya di sini adalah 300. Selanjutnya, QN-nya itu adalah 100. Jadi di sini 300 dikalikan 100, maka hasilnya adalah 30.000. Kita lanjut untuk menghitung P0 dikalikan dengan QN. P0 untuk barang A itu adalah 200 ya, P0-nya. Kemudian QN-nya itu tadi adalah 100. Jadi di sini 200 dikalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 20.000. Begitu juga selanjutnya ya, masih sama rumusnya untuk barang-barang selanjutnya. Kita coba hitung lagi nih untuk barang yang B. Di sini kita hitung PN kali QN-nya dulu ya. PN barang B, PN-nya itu 350, QN-nya itu adalah 100. Jadi 350 dikalikan dengan 100, hasilnya adalah 35.000. Sekarang kita hitung P0 dikalikan dengan QN untuk barang B. P0-nya di sini ada 300 ya. QN-nya adalah 100. Jadi 300 kali 100, maka di sini hasilnya 30.000. Begitu seterusnya ya sampai barang E. Kemudian kalau udah dihitung semua, baru di sini kita jumlahkan. Jumlah dari PN kali QN di sini semuanya 30.000 dijumlah sampai ke bawah. Maka hasilnya adalah 242.500. Selanjutnya jumlah dari P0 kali QN ini ya jumlahnya adalah 240.000. Nah, selanjutnya di sini baru bisa kita masukkan ke rumus mencari indeks Pache ya. Di sini rumusnya adalah jumlah dari PN kali QN yang ini ya dibagi dengan jumlah dari P0 kali QN yang ini. Kita masukkan di sini, masukkan ke rumus. Jumlah dari PN kali QN adalah 242.500. Kita masukkan di sini dibagi dengan jumlah dari P0 dikalikan dengan QN. P0 kali QN jumlahnya adalah 240. Kita masukkan, kemudian kali 100. Nah, di sini hasilnya adalah 1,0104 dikalikan dengan 100, maka indeks Pache-nya adalah sebesar 101,04. Nah, jadi di sini indeks Pache pada tahun 2020 adalah 101,04. Nah, jadi di sini artinya terjadi kenaikan sebesar 1,04 pada tahun 2020. Cara mencari kenaikannya masih sama ya, yaitu 101 hasil dari indeks Pache-nya tadi, 101,04, dikurangi dengan 100%, maka hasilnya adalah 1,04. Artinya terjadi kenaikan pada tahun 2020. Perlu diingat ya, kalau di sini hasilnya adalah minus, berarti terjadi penurunan. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh perhitungan indeks harga tertimbang yang selanjutnya, yaitu ada metode Drobis and Bowley dan juga metode Irving-Fisher. Nah, di sini kalau metode Drobis and Bowley, di sini rumusnya itu adalah IL ditambah IP. IL tadi itu adalah indeks Lespers yang sudah kita hitung, dan juga ada
hasil perhitungan dari indeks Pache. Jadi nanti ini kan udah ada nih, tadi kita hitung ya. Kita hitung dari indeks Pairesnya itu ketemu 105, dan setelah dihitung indeks Pache-nya itu juga ketemu 101,4. Nah, langsung aja nih kita masukin di sini. Kita jumlahin antara indeks Paires dan indeks Pache-nya, kemudian dibagi 2, dan hasilnya adalah 103,02. Begitu juga untuk metode Irving-Fisher ya, dia sama-sama menggunakan hasil perhitungan dari indeks Paires dan indeks Pache. Rumusnya itu untuk yang metode Irving-Fisher sama dengan akar dari perkalian antara hasil indeks Paires dan hasil dari indeks Pache. Jadi nanti langsung aja dikalikan, kemudian diakar, dan hasilnya adalah untuk metode Irving-Fisher itu adalah 103. Nah, di sini selanjutnya untuk menghitung indeks Marshall sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Di sini kan rumus menghitung indeks Marshall itu adalah sigma Q0 ditambah dengan Qn dikalikan dengan Pn dibagi dengan sigma Q0 ditambah dengan Qn dikalikan dengan PO dikali 100. Seperti biasa kita gambar tabel soalnya, kemudian kita gambar tabel bantu perhitungannya. Di sini kita lihat yang pertama ada Q0 tambah Qn dikali Pn. Q0 tambah Qn dikalikan dengan Pn. Yang ini ya. Kemudian yang bawah Q0 tambah Qn kali PO. Q0 tambah Qn dikalikan dengan PO. Nah, kita lihat di sini. Q0-nya di sini adalah kuantitas pada tahun dasar, tahun 2019 ya. Kemudian Qn-nya adalah kuantitas pada tahun yang ditanyakan. Baru nanti ini dikalikan dengan PN. PN-nya adalah harga pada tahun yang ditanyakan, tahun 2020. Selanjutnya di sini ada Q0 tambah Qn kali PO. Q0-nya tadi adalah kuantitas tahun dasar, yaitu 2019, ditambah dengan Qn, yang ini kuantitas pada tahun yang ditanyakan, kemudian dikalikan dengan P0. P0-nya itu adalah harga pada tahun dasar ya. Kita coba hitung untuk barang A di sini ya. Kita hitung yang ini dulu, Q0 tambah Qn kali Pn. Q0 untuk barang A itu ada 50. Ditambah dulu ya, ditambah dengan Qn. Qn-nya di sini 100. 50 ditambah 100 itu 150, baru dikalikan dengan Pn. Pn-nya adalah 300. Jadi ini hasil jumlahnya 150 kali 300 adalah 45.000. Nah, selanjutnya kita hitung yang ini. Q0 tambah Qn dikali PO. Q0 untuk barang A adalah tadi 50 ya. Ditambah dengan Qn-nya itu 100. 50 tambah 100 itu adalah 150 dikalikan dengan P0. P0-nya di sini adalah 200. Jadi 150 hasil jumlahnya ini dikalikan dengan 200 adalah 30.000. Begitu seterusnya ya, sampai barang E. Kemudian nanti dijumlah. Hasil untuk Q0 ditambah Qn kali Pn adalah 452.500. Dan selanjutnya di sini hasil jumlah dari Q0 tambah Qn kali PO adalah 440.000. Nah, kita bisa masukkan di sini rumus untuk menghitung indeks Marshall-nya adalah tadi ya, Q0 ditambah dengan Qn dikali Pn dijumlah adalah 452.500. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya hasil jumlah dari Q0 ditambah Qn dikali dengan P0 yang ini adalah 440.000. Kita masukkan kali 100, maka di sini ketemu 1,0284 dikali 100, dan hasil dari indeks Marshall-nya adalah 102,84 ya. Jadi di sini indeks Marshall pada tahun 2020 adalah 102,84. Artinya terjadi kenaikan sebesar 2,84 pada tahun 2080. Cara mencarinya seperti tadi ya. Tinggal dikurangin aja di sini, dikurangi 100%, hasilnya positif, berarti terjadi kenaikan sebesar 2,84. Mudah bukan cara menghitungnya? Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat untuk kamu, dan juga subscribe channel ini ya, karena setiap minggunya akan selalu ada materi baru. Terima kasih.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.